Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destivita Anggraini dengan NIM 215231035 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini ada karena segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut. Nah, sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pada perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Waktu itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api mendapat hadiah sebidang tanah. Namun sebidang tanah tersebut menimbulkan kecemburuan seorang pangeran, lalu mengeluh ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian membuat keputusan bahwa tanah itu tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Kemudian bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak berkuasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nah, nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II, menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi dapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya kepada perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Jenderal VOC. Nah, kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palianegara. Hal ini menjadi awal mula naik tatanya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi keterbelahan Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Namun proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lainnya seperti bahasa mengalami proses panjang dalam seiring waktu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang dulu membantu Mangkubumi masih harus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sambernyowo yang juga merupakan putra Mangkubuwono tak ikut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta.
Nah, setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta. Dengan wilayah kekuasaan yang dimiliki dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum henti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas di Kerajaan Inggris, dari Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan politik. Nah, di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.